Ada pembahasan yang panjang lebar, akan tapi ilmu syariat sama hakikat ini bukan untuk dibahas panjang lebar, akan tapi sebetulnya itu untuk memantau kualitas kita di dalam beribadah, beragama. Artinya setiap orang harus membuat peningkatan. Jadi untuk gini loh ya, kalau mau sholat tuh ngomong sholat dulu, jangan bicara khusyuk dulu. Sholat dulu, ya belajar sholat, makanya wudhu kan, wudhu sholat ini, Allahu Akbar, kabira walhamdulillah. Nanti baru bab khusyuk. Membahas khusyuk tapi nggak ada sholatnya, ini kan omong kosong, nggak ada sholat khusyuk. No. Jadi kalau bicara tentang khusyuk sholat, ajari sholat dulu, wudhu bener, berdiri bener, Allahu Akbar, baru nanti sambil berjalan, ayo dibenahi sholatmu yang khusyuk. Sholat khusyuk itu begini, kurang lebih sederhana begitu. Sudahlah, bicara tentang hakikat syariat itu jangan diperbelit-belit, sederhana. Hakikat sama syariat adalah ya ibaratnya sama sholat dengan khusyuk. Ngomong hakikat nggak ada syariatnya, bagaimana nggak ada sholatnya kok ngomong khusyuk? Ada orang saya sampai hakikat, alhamdulillah saya khusyuk dalam sholat, nggak pernah sholat, gila dia. Nah, makanya menerjemahkan syariat hakikat nggak usah pakai belit-belit, sederhana sekali sebenarnya. Cuman kadang sebagian orang yang membahas panjang lebar sampai jam 3 pagi, nggak tahajudan sampai tidak sholat subuh pagi itu. Terlalu banyak hakikat, syariat, hakikat. Sederhananya semacam itu. Para ulama menjelaskan ada tarekat, ada syariat, ada tarekat, hakikat ini fase-fase yang hendaknya kita jalani. Kalau engkau sudah masuk syariat, ayo berusaha untuk menuju hakikat dengan cara mujahadah tarekat. Gini, mujahadah. Belajar bagaimana kita benar membersihkan hati dan sebagainya. Syariatnya oke. Saya urusan dengan orang, saya urusan dengan orang tua, saya ini wajib begitu. Tapi ketulusanmu itu dengan mujahadah. Sehingga masuk kelas mahabbah kepada sesama, sehingga menjadi orang yang salimus sadr. Selamat hatinya, nggak bisa dendam sama orang. Ini kan tingkat. Sekarang sok bicara hakikat. Saya sudah sampai hakikat. Seperti orang ngomong, alhamdulillah, saya ikhlas dalam bersedekah. Berapa banyak sedekah ente? Nggak sedekah. Ente ngaco. Ini makanya sudah jauhi bicara gitu. Sekarang jalani Anda melakukan syariat di dalam diri seorang, biarpun tidak mengerti bahasan hakikat, dia akan sampai kepada hakikat tiba-tiba. Sholat enak, khusyuk, tiba-tiba. Itu Anda masuk hakikat. Tiba-tiba Anda menemukan ketenangan, ya Allah. Dicaci maki sama orang, ya Allah. Malah mendoakan, ya Allah, semoga dia tambah baik. Kok bisa Anda doain? Kenapa? Anda sudah masuk hakikat, nggak belajar hakikat, nggak pernah membincangkan hakikat sampai jam 3 malam. Jadi kita perlu menyederhanakan, jangan kita disibukkan dengan bentuk pembahasan-bahasan. Kita perlu bahwasanya sampai kepada tujuannya. Kurang lebih semacam itu. Jadi kalau orang bicara ilmu hakikat, harus ada syariatnya. Kurang lebih gambarannya, kalau bicara tentang khusyuk sholat, harus ada sholatnya. Kalau bicara tentang ikhlas sedekah, sedekah dulu dong. Ngomong sedekah, ikhlas. Alhamdulillah, saya adalah orang ikhlas dalam sedekah. Nggak pernah sedekah. Kurang lebih seperti itu ya, nggak usah. Jadi sederhanakan, yang penting Anda menjalankan perintah. Makanya di ulama kita ngajari bab sholat, kitab Safinah sholat ini. Nanti bab tasawuf, ngajari khusyuk. Nanti pada akhirnya subhanallah, Anda sampai kepada hakikat. Bukan pura-pura, Allah saya sudah sampai hakikat. Ada dalam satu waktu, seseorang bisa saja kelas syariat murni. Kenapa? Belas ibadahnya nggak ada sentuhan khusyuknya. Baru tiba-tiba ada masuk. Satu orang saja bisa saja hari ini khusyuk, besok tidak. Sedekah pun kadang-kadang pelong, hari ini saya tidak dilihat orang-orang yang nyaman. Satu sisi tiba-tiba, kenapa kok saya jadi pengen dilihat orang? Ada godaan-godaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memisahkan aneh. Jadi antara syariat, hakikat, ada proses menuju hakikat namanya tarekat, mujahadah, berusaha. Ini sederhana, gamblang ya, nggak usah belit-belit, nggak usah panjang lebar, nanti benar-benar. Saya sederhanakan dengan begitu untuk mudah difahami. Sebetulnya Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.